Halo Sobat Travel, selamat datang di channel Travel With Us. Kali ini kita mau ngetrip ke Dieng, negeri di atas awan. Tempat yang katanya wajib banget dikunjungin kalau ke Wonosobo. Jadi, ikutin terus ya perjalanannya, karena banyak banget hal seru yang gak boleh kalian lewatin. Mulai dari makanan, tempat hits, sampai spot foto buat pamer di Instagram, kita bakal explore bareng-bareng. Siap? Yuk kita mulai jalan-jalannya. Trip ini dimulai dari stasiun Pasar Senen. Kita naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta atau YK yang berangkat pukul setengah 8 pagi. Travel tips, karena kereta api selalu on time, pastikan datang setengah jam sebelum keberangkatan. Jadi jangan sampai telat ya. Kalau kita sih sejam sebelumnya atau lebih, biar bisa beli jajan dulu buat nyemil di kereta. Kereta api Fajar Utama YK punya jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir di stasiun Yogyakarta. Perjalanan ini memakan waktu 5 jam dan melewati beberapa stasiun, di antaranya Pasar Senen, Jatinegara, Bekasi, Haurgelis, Terisi, Jatibarang, Cirebon, Ciledug, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan stasiun Tugu Yogyakarta. Gak makan waktu lama kok saat berhenti di setiap stasiun, cuma sekitar 5 menit aja untuk naik turun penumpang. Sepanjang jalan, kita disuguhkan pemandangan yang sayang buat dilewatin kalau kalian tidur. Ada Gunung Ciremai, Gunung Slamet, Gunung Lio, pemandangan terasering, persawahan, perbukitan, gak lupa juga pemukiman penduduk yang bikin kita kangen buat mudik. Setelah kurang lebih 5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di stasiun Purwokerto pukul setengah 1 siang. Sepi kan? Travel tips, luangkan waktu untuk berangkat saat weekdays, di mana orang-orang sedang bekerja, bersekolah, dan sibuk dengan rutinitas masing-masing pada umumnya. Tips ini cocok buat kalian yang mau liburan tapi nggak mau rame. Perjalanan dari stasiun Purwokerto ke Dieng, kita naik motor ya guys. Travel tips, booking sewa motor dari jauh hari supaya unit motornya tersedia, kira-kira 2 minggu atau seminggu sebelum hari H. Kenapa sewa motor? Karena trip ini santai, jadi kita nggak buru-buru untuk sampai ke Dieng. Dan enaknya naik motor, kita bisa mampir ke tempat lain juga. Kalau naik bus 12 jam perjalanan, kayaknya badan kita nggak kuat guys. Untuk rute perjalanannya, travel tips dari kita pilih jalur utama yang aman ya. Rutenya dimulai dari stasiun Purwokerto, lalu ke alun-alun Purbalingga, lurus hingga alun-alun Banjarnegara sampai ketemu alun-alun Wonosobo, dan naik terus sampai titik nol Dieng. Dengan kecepatan bermotor 40-60 km per jam, memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan untuk sampai ke titik nol Dieng.
Siapa nih yang nggak tahu spot foto yang satu ini? Yaps, benar banget. Ini dia suasana titik nol Dieng. Akhirnya, setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, kita sampai juga di negeri di atas awan. Kita check-in dulu di homestay setempat, terus lanjut explore Dieng di malam hari kayak apa ya? Stay on track! Cuaca dingin itu emang bikin kita lapar terus guys. Jadi kalian harus sempetin mampir ke nasi goreng viral yang satu ini. Nasi goreng pertelon. Mereka juga sedia sate-sate angkringan dan minuman seduh. Kayak gini ya penampakan nasi gorengnya. Banyak banget kan? Mantap pokoknya. Selamat makan! Kedua di Dieng, kita mau visit Bukit Sikunir. Setelah istirahat semalaman, kita bangun dan berangkat dari homestay pukul 3:30 pagi guys. Cuma sayang banget nggak bisa tag videonya karena kabut turun lumayan tebal dan gerimis kecil. Jarak pandang juga hanya 3-5 meter ke depan. Jadi kita harus tetap fokus saat berkendara dan lihat maps. Cuacanya sedikit mendung dan semalam pun juga hujan. Jadi sedikit sedih ya guys, karena kali ini kita belum bisa lihat golden sunrise dari Sikunir. Tapi kita masih bisa nikmatin hal lainnya, kayak siluet Gunung Sindoro ini yang masih terlihat walaupun cuaca kurang mendukung. Jalur trekking naik turun Sikunir ini lumayan terjal dan agak licin ya. Travel tips, make sure kalian pakai sepatu yang anti-slip supaya aman dan pakai outfit yang sesuai. Waktu turun, jangan lupa untuk istirahat sebentar di warung-warung sekitar. Nggak hanya sekedar jajan atau beli oleh-oleh, tapi kalian juga bisa ngebantu memajukan UMKM di sana. Dan, satu hal yang nggak boleh kalian lewatin. Kentang rebus andalan Dieng, cuma 10.000 per porsi. Makan kentang sambil nikmatin view yang secakep ini dengan suhu 12 derajat Celcius. Wah, kapan lagi? Destinasi selanjutnya kita visit Kawah Sikidang. Nah, Kawah Sikidang punya 2 pintu masuk guys. Kali ini kita masuk lewat gate belakang yang jaraknya lebih dekat dari Bukit Sikunir. Gimana caranya? Dari Bukit Sikunir, kalian cukup ketik di Maps Cemoro Homestay. Terus langsung ikutin arahnya aja. Pokoknya gampang banget deh, anti nyasar-nyasar. Travel hacks. Kenapa pilih gate belakang? Karena untuk mempersingkat perjalanan kalian saat ingin kembali lagi ke parkiran. Jadi nggak perlu muter pasar ya. Percaya deh, jangan ke gate yang satunya. Tapi kalau kalian kepo, silahkan dicoba. Hihi. Kurang lebih 15 menit di perjalanan, akhirnya kita sampai di Kawah Sikidang. Beberapa hal yang kita suka dari tempat wisata di sini adalah parkirannya luas dan gampang diakses. Kayak Kawah Sikidang ini.
Untuk tiket masuknya dikenakan 30.000 per orang, sudah include tiket masuk ke Candi Arjuna. Lumayan affordable sih menurutku. Oh ya, jangan lupa bawa masker buat kalian yang gak kuat dengan aroma-aroma menyengat, karena bau belerang di sini bener-bener strong banget. Speed stop, Candi Arjuna. Tempat yang penuh sejarah kayak gini sayang banget kalau kalian lewatin ketika berkunjung ke Dieng. Lokasinya juga nggak jauh dari Kawah Sikidang, sekitar 5 menit aja guys. Untuk tiket masuk Candi Arjuna udah include dengan tiket Kawah Sikidang ya. Nah, spot favoritku di Candi Arjuna itu Taman Jalan Setapak yang penuh pohon sama tanaman. Suasananya sejuk, makin nambah vibes kayak lagi liburan ke luar negeri. Buat foto-foto, oke banget dong tentunya. Ketika udah masuk area candi, kita bakal dikasih kain penutup yang harus dipakai. Karena saat memasuki area candi sama dengan memasuki area sakral. Untuk kain ini bayar seikhlasnya ya. Setelah eksplor beberapa tempat wisata yang udah kita datengin dari jam 3:30 pagi, sekarang waktunya kita icip makanan khas Dieng, yaitu mie ongklok. Ini juga part favorit kita kalau lagi traveling, bisa cobain makanan-makanan khas daerahnya. Oh ya, nama tempatnya itu Pelataran Kali Tulis. UMKM ini ngejual berbagai macam makanan dan yang pasti harganya ramah di kantong. Lokasinya nggak jauh dari titik nol Dieng ya. Dan aku ketemu makhluk halus yang super lucu ini. Kalau kalian kesini kenalan ya sama mereka. Berhubung energi kita udah kekuras banyak waktu nanjak ke Bukit Sikunir, akhirnya kita pilih buat istirahat di homestay karena besok kita mau lanjut turun ke bawah arah pulang yang mana harus tempuh perjalanan kurang lebih 4 jam lagi. Travel tips, jangan paksain kondisi fisik supaya badan tetap fit karena tujuannya healing, jadi kita harus sehat terus ya. Hari ketiga ini, aku mau turun ke Purwokerto, tapi mau mampir dulu ke Wonosobo. Katanya di sana terkenal sama kebun tehnya yang luas, dan view-nya nggak kalah menarik. Semenarik apa ya kira-kira? Yuk, stay on track!
Kawasan penghasil teh di daerah Wonosobo, ini dia, Kebun Teh Tambi. Hamparan kebun teh yang luas dengan view Gunung Sindoro enak banget buat dipandang. Area parkirnya juga luas, dan gak usah takut kelaparan ya, karena ada warung-warung kecil yang jual berbagai makanan. Dengan tiket masuk seharga 10.000, kalian udah bisa dapetin tempat yang sebagus ini. Pokoknya keren banget. Oh ya, jangan lupa juga untuk beli teh Tambi di sini. Selain harganya murah, aroma melatinya benar-benar tercium, bisa bikin tea time kalian lebih rileks. Itu dia travel trip kita dari Dieng ke Wonosobo. Habis ini enaknya lanjut ngetrip kemana ya? Yuk kasih saran di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. See you on the next trip. Bye-bye.